Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah ini. Tuhan sudah berikan untuk setiap kami, supaya kami bisa menikmati kasih dari Tuhan, menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi bekal kami untuk di pagi hari ini menjalani aktivitas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, sembah Engkau Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak
setia, Dia selalu ada bersama kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami tahu Bapa, Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi bekal untuk setiap kami di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita untuk setiap kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan yang saya harap dapat membantu kita untuk semakin menjadi lebih kuat dan juga mampu menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 15 ayatnya yang kedua. Roma 15 ayat yang kedua. Saya akan bacakan versi yang mudah dibaca, Alkitab versi mudah dibaca, Roma 15 ayat yang kedua. Dituliskan demikian, setiap orang dari antara kita harus menyenangkan orang lain. Kita harus melakukan itu untuk menolongnya. Kita harus menolongnya untuk mempunyai iman yang lebih kuat. Saya katakan kalimat terakhir di ayat ini, menurut Alkitab versi mudah dibaca, kita harus menolongnya untuk mempunyai iman yang lebih kuat. Artinya bahwa Kristus telah menguatkan kita dan kita memiliki tugas untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan suatu teladan selama melayani di dunia ini. Bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan melayani jiwa-jiwa. Kemanapun Tuhan pergi, selalu melayani, memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang dijumpainya. Alkitab kita mencatat, saya akan bacakan di sini. Alkitab kita mencatat bahwa seringkali Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti melihat orang yang buta, ketika melihat orang yang sakit, lumpuh, tidak mampu berjalan. Ketika Tuhan melihat orang-orang yang kelaparan karena mengikutinya. Hati Tuhan Yesus begitu mudah digerakkan oleh belas kasihan dan timbul satu kerinduan dari hati Tuhan Yesus untuk menolong mereka, untuk melayani mereka, untuk menguatkan mereka. Kita membaca dan mendapati di Alkitab bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi, mujizat dikerjakannya. Ada pengajaran yang diberikan, akan tetapi juga disertai dengan kemurahan hati, disertai dengan mujizat pertolongan. Tuhan telah mampu mengubahkan kehidupan banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat jalan apa? Lewat pengajarannya dan juga tindakan kasihnya yang jelas mampu menguatkan orang-orang di sekelilingnya. Nah, demikian pula halnya hidup kita. Saya punya keyakinan bahwa sebagaimana Kristus mampu mengubahkan kehidupan banyak orang yang berjumpa dengannya, maka Kristus pun rindu kita anak-anaknya untuk juga mampu menguatkan banyak orang yang kita jumpai, memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang kita jumpai, yang kita temui dalam kehidupan kita. Orang-orang yang ada dalam lingkaran kehidupan kita, mulai dari keluarga kita,
mulai dari saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat, rekan kerja, dan seterusnya. Orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kita. Sama seperti Kristus yang membagi hidupnya bagi banyak orang, agar mereka juga mampu mengenal betapa besar kasih-Nya. Maka kita pun memiliki tugas yang sama, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita pun juga harus membagikan hidup kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan kesenangan, kepuasan bagi diri kita sendiri, akan tetapi kita punya tugas untuk juga menolong orang lain. Kita punya tugas dari Tuhan untuk kita mampu memberikan jalan keluar kepada orang lain, bahkan menguatkan orang lain. Mereka yang lemah, mereka yang kehilangan pengharapan, bahkan mereka yang lemah imannya, kita bawa mereka untuk semakin berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh membawa mereka lewat pertolongan-pertolongan kita, lewat apa yang bisa kita lakukan, sumbangsih partisipasi kita. Bagaimana kita boleh menguatkan mereka. Ini bisa membawa mereka untuk mengenal kasih Kristus. Bahwa apa yang kita lakukan tidak serta-merta hanya sekedar bukti bahwa kita mengasihi mereka. Bukti bahwa kita adalah pribadi yang baik. Bukti atau tanda bahwa kita adalah orang yang peka melihat permasalahan, melihat kebutuhan dan kesulitan orang lain. Itu adalah hal yang baik, tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Bahwa kerinduan kita untuk mampu menguatkan orang lain ini memiliki tujuan agar mereka juga mampu melihat Kristus dalam kehidupan kita, agar mereka mampu mengenal kasih Kristus ini terpampang dengan jelas melalui kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan hal-hal ini. Kita yang dikuatkan ketika kita lemah, kita yang dimampukan Tuhan ketika kita tidak berdaya, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama, memampukan dan menguatkan kita untuk kita menolong sesama kita, untuk kita mampu membantu mereka dan menguatkan mereka yang lemah. Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang bermurah hati. Tuhan akan memampukan kita menjadi pribadi yang punya kerelaan hati untuk menolong orang lain, sehingga membuat mereka boleh melihat ada Kristus yang hidup dan tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah Kristus makin dipermuliakan. Dan ketika orang melihat ada Kristus dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita, biarlah mereka pun boleh memiliki iman kepada Kristus. Mereka boleh percaya bahwa Kristus adalah pribadi yang penuh kasih, yang mengasihi mereka apa adanya. Dan biarlah ini boleh menjadi sungguh-sungguh kenyataan dalam kehidupan kita. Allah yang telah menguatkan dan memampukan kita, menolong kita untuk juga menguatkan, memampukan sesama kita. Dan biarlah ketika kita melakukan misi ini, ketika kita melakukan tugas daripada Tuhan ini, kita punya dorongan hati yang benar, kita punya motivasi hati yang benar, bahwa kita seperti lilin yang menyala. Ketika lilin itu menyala, maka nyalanya atau terangnya mampu berdampak bagi sekelilingnya, meskipun lilin itu sendiri harus terbakar dan habis meleleh. Seringkali ketika kita harus membagikan hidup kita kepada orang lain, ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita relakan. Namun seperti itulah cara Kristus mengasihi kita. Seperti itulah cara Allah mengasihi kita, dengan rela berkorban, memberi yang terbaik agar kita diselamatkan. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan ini mampu menolong kita, mampu untuk memampukan kita, membuat kita bisa punya kepekaan hati yang sama seperti Kristus, bahwa kita yang lemah telah dikuatkannya, sehingga ketika kita sudah menjadi kuat, kita pun menguatkan sesama kita. Kita menguatkan orang-orang yang lain sampai mereka boleh menemukan satu kebenaran yang sama seperti yang kita yakini, bahwa hanya Kristus sajalah sumber kekuatan kehidupan kita. Biar boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang boleh mendengar pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kami diingatkan bahwa kami ini telah dikuatkan oleh Tuhan, supaya kami pun mampu menguatkan orang lain, mampu menguatkan sesama kami yang lemah. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, agar kekuatan yang Tuhan berikan ini tidak hanya kami habiskan untuk kesenangan kehidupan kami saja,
tidak kami habiskan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kami, akan tetapi kekuatan yang daripada Kristus ini kami pakai juga untuk melayani sesama kami, menolong mereka yang lemah, menguatkan mereka agar mereka semakin berpengharapan di dalam Tuhan, dan mereka pun mampu mengenal Tuhan, yaitu Kristus sendiri secara pribadi. Itu kerinduan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami dan memampukan kami. Sementara kami akan menjalani setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan pimpin dan sertai sampai malam hari nanti. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.